Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingkang sepindah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampun dahar dereng Bapak Ibu. Sarapan sampun nggih. Oh dereng. Nggih. Alhamdulillah. Berarti sami. Nggih. Berbicara mengenai sarapan nggih. Ini kagem pembukaan. Sarapan dahar atau makan nggih. Niki termasuk kebutuhan pokok. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi ternyata ada kebutuhan ingkang jauh lebih pokok, jauh lebih utama daripada makan dan minum. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan manusia ingkang lebih pokok, lebih penting daripada makan dan minum. Kira-kira menapa? Ada yang lebih penting daripada makan dan minum, yaitu kebutuhan ilmu. Mereka kata Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Kenapa? Karena kalau makan dan minum itu dalam satu hari Bapak Ibu makan dan minum paling hanya sekitar 2 atau 3 kali. 2-3 kali kita makan dan minum dalam satu hari. Tetapi ilmu itu ternyata setiap detiknya, setiap waktunya dalam 24 jam kita membutuhkan ilmu. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bangun tidur kita berdoa butuh ilmu. Setelah tidur bangun berdoa, kita ke kamar mandi, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, butuh ilmu. Kalau nggak berilmu nggak tahu. Kemudian setelah itu kita berwudu. Wudu juga pakai ilmu. Setelah wudu kita pergi ke masjid untuk sholat subuh, keluar dari rumah membaca doa keluar rumah menggunakan ilmu. Sampai di masjid masuk menggunakan kaki kanan, ini juga butuh ilmu. Sehingga dalam setiap detiknya kehidupan kita sebagai manusia dalam sehari semalam itu kebutuhan akan ilmu sangat pokok. Makan dan minum paling hanya 2 dan 3 kali, tapi ilmu ini setiap waktu kita butuhkan. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan manusia lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum. Sehingga Bapak Ibu, langkah Bapak Ibu sekalian menuju ke tempat ini untuk mencari ilmu, belajar mengaji, semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk orang itu, maka Allah akan pahamkan orang itu dalam masalah agama. Jadi di antara tanda kebaikan seseorang itu kalau dia paham akan agama. Paham agama tentu membutuhkan ilmu. Sehingga Bapak Ibu, tanda baiknya seseorang itu bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat,
bukan anak yang banyak, tetapi tanda kebaikan adalah ketika orang tersebut paham akan agamanya. Nah, kita bisa paham agama dengan cara kita belajar mencari ilmu. Ayo kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Khulasah Nurul Yakin, sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan masuk, Bapak Ibu bisa dilihat di fotokopi ya. Kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu nanti mulai dari poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Karena bulan lalu kita sudah selesai di poin 1 sampai 5. Mulai dari poin 1 muqaddimah, kemudian poin yang kedua nasabuhu, nasabnya Nabi Muhammad. Poin ketiga adalah wiladatuhu, kelahiran beliau. Poin keempat adalah wafatu ummihi, meninggalnya ibu beliau. Dan poin kelima kemarin terakhir adalah tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan beliau dan meninggalnya kakek beliau. Ini kemarin terakhir kita sampai di poin yang kelima, wafatnya kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, kakek dari pihak ayah, gitu. Karena Nabi kita bernama Muhammad, bapaknya Abdillah atau Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, buyutnya Hashim, buyutnya lagi Abdul Manaf, buyutnya lagi Usai, buyutnya lagi Kilab. Berhenti di Kilab. Bapak Ibu masih ingat kenapa berhenti di Kilab? Kenapa penulis berhenti di kakek Kilab? Karena di kakek Kilab ini bertemu dengan nasab dari ibunya. Jadi kakek Kilab punya dua anak, Qusay nanti menurunkan bapaknya Abdullah, dan Zuhroh nanti menurunkan ibunya yang bernama Aminah. Nah, kemarin Bapak Ibu kita sampai di poin yang kelima, meninggalnya kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib ketika Nabi berusia 8 tahun. Sehingga kemudian setelah itu Nabi diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Baik Bapak Ibu, kita masuk di nomor yang ke-6 ya. Insya Allah kita akan selesaikan sampai nomor 11. Semoga cukup waktunya, karena nanti mulai nomor 12 itu sudah mulai masuk di masa kenabian. Jadi pembahasan kita ini masa sebelum kenabian sampai nomor yang ke-11. Nanti 12 masuk masa kenabian. Bapak Ibu, kita mulai nomor yang ke-6. Yang ke-6 judulnya adalah Ra'yuhul Ghanam wa Syafrutuhu al-ula ila Syam, mengembala kambing dan pergi ke Syam yang pertama kali. Judul yang ke-6, mengembala kambing dan pergi ke Syam yang pertama kali. Bapak Ibu, jadi para nabi itu mereka hampir memiliki kebiasaan yang sama ketika masih kecil, yaitu mengembala kambing, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama di antara Ibnu Hajar, beliau menjelaskan kenapa kok para nabi itu, Nabi kita Muhammad masa kecilnya mengembala kambing. Di antaranya adalah karena yang pertama, untuk mempersiapkan bekal sebagai seorang pemimpin. Jadi sewaktu kecil sudah digembleng untuk latihan menjadi pemimpin, yaitu memimpin kambing. Sebelum memimpin manusia, maka latihan memimpin kambing. Karena memimpin kambing juga butuh usaha, butuh kesabaran, butuh tawadhu, butuh keberanian. Nah, sebelum besok besarnya memimpin manusia, maka ketika kecilnya dilatih dengan memimpin kambing, memelihara kambing, mengembala kambing. Kemudian judulnya selain mengembala kambing adalah pergi ke Syam atau safar ke Syam yang pertama. Karena Nabi nanti akan safar ke Syam 2 kali Bapak Ibu. Nah, ini poin yang ke-6, safar ke Syam yang pertama. Safar
itu secara bahasa artinya adalah tersingkap atau jelas. Tersingkap atau jelas. Kenapa safar dinamakan tersingkap atau jelas? Karena safar itu akan menyingkap sifat asli dari musafir. Safar, bepergian jauh, itu akan menyingkap sifat asli dari seseorang. Kita mengenal seseorang, mungkin kita kenal baik, dermawan, karena kita belum pernah safar. Kalau kita safar dengan orang itu, nanti akan terungkap sifat aslinya. Kenapa? Karena safar itu perjalanan yang jauh, sehingga menimbulkan berbagai kelelahan, menimbulkan berbagai kesulitan. Nah, seseorang ketika mengalami kesulitan, kelelahan di perjalanan, maka nanti sifat aslinya akan muncul. Oh, ternyata orangnya nggak sabaran. Oh, ternyata orangnya suka mengeluh. Nah, ini baru bisa kelihatan ketika safar atau perjalanan jauh, sehingga safar dinamakan dengan atau diartikan dengan tersingkap, karena safar bisa menyingkap sifat asli dari seseorang. Kemudian Bapak Ibu, kita berbicara tentang safar. Safar ini adalah perjalanan jauh yang nanti akan memberikan beberapa keringanan dalam ibadah kita. Di antaranya apa? Di antaranya memangkas jumlah sholat. Sholat yang tadinya 4 rakaat bisa dipangkas menjadi 2 rakaat. Namanya dikosor, diringkas. Ini bisa kita lakukan kalau kita mengadakan safar atau perjalanan jauh. Yang kedua, selain meringkas sholat, apalagi Bapak Ibu, boleh tidak berpuasa, puasa Ramadan. Jadi kalau pas puasa Ramadan Bapak Ibu pergi jauh ke Jakarta misalkan, atau ke Surabaya atau ke Sumatera, maka boleh tidak berpuasa, tetapi mengganti di hari yang lain. Apalagi Bapak Ibu, boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau Bapak Ibu safar, kemudian memakai sepatunya di atas mata kaki, itu dinamakan dengan khuf. Jadi sepatu yang menutup mata kaki yang tinggi, atau bisa juga kaos kaki yang menutup mata kaki, itu namanya khuf. Nah, ketika safar itu ketika kita berwudu Bapak Ibu, sepatunya boleh tidak dilepas. Jadi hanya diusap saja. Bagian mana yang diusap? Bagian atasnya. Jadi ini kaki kita yang diusap bagian atasnya, atau kaos kaki kita atasnya. Ini boleh dilakukan selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau berwudu tidak usah dilepas sepatunya, tidak usah dilepas kaos kakinya. Berwudu berkumur biasa, cuci muka biasa, cuci tangan biasa. Ketika bagian kaki, kaos kakinya nggak usah dilepas, tinggal diusap saja. Namanya keringanan mengusap khuf, sepatu yang menutup mata kaki atau jaurok, sepatu yang menutup mata kaki atau jaurok, kaos kaki. Bisa dilakukan selama 3 hari 3 malam. Kemudian Bapak Ibu, kita mulai masuk pembahasan nomor yang ke-6. Jadi ketika itu Nabi kita Muhammad SAW, masa kecil beliau adalah beliau suka mengembala kambing. Kemudian beliau menerima upah dari mengembala kambing tersebut, sehingga kambingnya bukan kambing milik beliau, tapi kambing milik orang-orang Mekah. Beliau diupah dengan mengembala kambing tersebut, dan upahnya bisa digunakan untuk kehidupan beliau sehari-hari. Kemudian ketika beliau SAW berusia 9 tahun, atau riwayat lain mengatakan 13 tahun, maka beliau menemani paman beliau yang bernama Abu Thalib pergi ke Syam. Syam itu kalau sekarang pecah menjadi beberapa negara, di antaranya Suriah, kemudian Palestina, Yordania, dan Lebanon. Ini 4 negara dulu dinamakan dengan Syam.
Nah, beliau dengan Abu Thalib, paman beliau itu pergi berdagang ke Syam. Dari Mekah ke Syam, jaraknya sekitar 1000 km. 1000 km lebih. Berarti nggih, Jakarta Surabaya lebih nggih. Lebih. Dengan naik onta. 1000 km lebih. Kemudian ketika Abu Thalib dan Nabi kita Muhammad mulai masuk di Syam, di daerah yang namanya Busra, itu mereka bertemu dengan pendeta Nasrani, pendeta Kristen yang bernama Bahiro, atau di riwayat lain disebutkan dengan Buhairo. Kemudian pendeta ini menemui Abu Thalib dan memberikan nasihat agar Abu Thalib segera pulang ke Mekah. Kenapa? Karena pendeta Buhairo ini, beliau melihat, ketika melihat Nabi, beliau menemukan ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Dan pendeta ini khawatir ketika nanti Muhammad kecil ini masuk ke Syam, beliau akan disakiti oleh orang-orang Yahudi Syam. Karena orang Yahudi ini sangat iri, dengki kalau nanti ada nabi yang keluar bukan dari golongan Yahudi, bukan dari Bani Israel. Sehingga pendeta Buhairo ini memberikan saran agar Abu Thalib segera membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah, khawatir akan disakiti oleh orang-orang Yahudi Syam. Sehingga kemudian Abu Thalib pun segera menyelesaikan perdagangannya dan segera kembali ke Mekah bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang ke-6, mengembala kambing dan pergi ke Syam yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk nomor yang ke-7. Yang ke-7 judulnya adalah Safrotuhu As-Sani, safar yang kedua ila Syam, perjalanan yang kedua ke Syam. Tadi ketika pergi ke Syam yang pertama kali, Nabi berusia 9 tahun atau 13 tahun. Nah, ini waktunya lompat agak jauh Bapak Ibu. Dari usia 9 tahun, waktu lompat lumayan jauh ke Nabi waktu itu berusia 25 tahun. Jadi Nabi sekarang sudah berusia 25 tahun dan beliau kembali pergi ke Syam untuk yang kedua kalinya. Misinya sama, berdagang. Hanya saja kali ini tidak bersama dengan Abu Thalib, tapi beliau pergi ke Syam bersama dengan Maisaroh. Maisaroh adalah seorang laki-laki, bukan perempuan, gitu. Maisaroh seorang laki-laki. Siapa beliau ini? Maisaroh adalah pelayan atau pembantunya dari Khadijah. Jadi Bapak Ibu, di Mekah ada seorang wanita saudagar kaya dan juga mulia yang bernama Khadijah. Nah, Khadijah ini biasa mengupah laki-laki, memperkerjakan laki-laki untuk menjalankan bisnis dagangannya. Nah, di antara yang diupah, yang dipekerjakan adalah Maisaroh dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Khadijah mempekerjakan Nabi kita Muhammad? Karena Khadijah mendapatkan informasi bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki sifat dan akhlak yang mulia, terkenal dengan sifatnya yang baik, jujur, amanah, terpercaya, pemalu, sehingga beliau mengangkat Nabi Muhammad sebagai salah satu pekerjanya. Nah, ketika itu Nabi berusia 25 tahun. Beliau membawa dagangan dari Khadijah bersama dengan Maisaroh pergi ke Syam, berdagang di Syam untuk yang kedua kalinya. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepulang dari Syam, Nabi dan Maisaroh ini membawa keuntungan yang sangat besar. Jadi mereka berdua sukses berdagang di Syam. Ini
ringkasan poin yang ke 7. Kemudian Bapak Ibu kita masuk poin yang ke-8. Yang ke-8 judulnya adalah Zuwajuhu bisaidati Khadijah. Pernikahan beliau dengan Khadijah. Pernikahan beliau ini Bapak Ibu terjadi 2 bulan. 2 bulan setelah Nabi dan Maisarah pulang dari Syam. Jadi 2 bulan setelah mereka berdua pulang dari Syam, itu Nabi menikah dengan Khadijah. Berarti Nabi berusia 25 tahun. Ya, karena tadi ketika pergi ke Syam yang kedua kali usia beliau 25 tahun. Khadijah berusia 40 tahun. Sehingga lebih tua 15 tahun istrinya Khadijah. Kemudian Bapak Ibu dalam pernikahan ini itu yang melamar adalah Khadijah. Jadi yang meminang, yang mengajak menikah itu bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi justru Khadijah. Yang mengajukan tawaran menikah dari pihak perempuan. Dan ini boleh. Jadi perempuan ketika dia menyukai laki-laki, ingin menjadi istrinya, maka boleh dia mengajukan tawaran untuk dijadikan istri. Bagaimana caranya? Caranya ada 2. Yang pertama dengan cara langsung. Jadi wanita itu langsung mengutarakan maksudnya kepada si laki-laki. Tentu kalau ini tidak terjadi fitnah, mengajukan langsung. Sebagaimana dari riwayat Anas bin Malik, ketika itu ada seorang wanita yang mendatangi Nabi, kemudian wanita itu menawarkan diri untuk menjadi istrinya Nabi. Tapi kemudian Nabi tidak berkenan, sehingga pernikahan tidak terjadi. Ini boleh langsung wanitanya menawarkan kepada si laki-laki. Atau cara yang kedua adalah dengan cara melalui perantara orang yang amanah. Jadi kalau tidak bisa langsung, maka bisa melalui perantara. Sebagaimana Umar bin Khattab yang beliau menawarkan putrinya yang bernama Hafsah kepada sahabat Utsman dan Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab punya putri namanya Hafsah dan sudah ditinggal oleh suaminya. Masa idahnya selesai, maka Hafsah ini ditawarkan oleh bapaknya Umar kepada Utsman dan Abu Bakar untuk dinikahi. Jadi menawarkan menikah dari perempuan ke laki-laki ini diperbolehkan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Khadijah ini berusia 40 tahun. Kemudian beliau menawarkan diri kepada Nabi untuk jadi istrinya dengan perantara, tidak langsung, dan dengan perantara ada temannya yang bernama Nafisah. Jadi beliau punya teman namanya Nafisah. Dari teman inilah mengutarakan maksudnya kalau Khadijah ingin menjadi istrinya Nabi SAW, dan Nabi pun menerima. Akhirnya mereka berdua menikah. Khadijah ini seorang janda, sehingga sebelumnya beliau mempunyai suami dan suaminya sudah meninggal dunia. Suaminya bernama Abu Halah. Dalam pendapat lain dinamakan dengan Abu Hindun. Kenapa dinamakan Abu Hindun? Masih ingat Bapak Ibu? Iya, Abu artinya bapak, Hindun nama orang, berarti Abu Hindun bapaknya Hindun. Karena dari pernikahan yang pertama tadi, Khadijah sudah memiliki seorang anak yang namanya Hindun atau Halah, sehingga suaminya disebut dengan Abu Hindun atau Abu Halah. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi dan Khadijah ini mereka berdua menjalani pernikahan selama 25 tahun. Usia pernikahan mereka 25 tahun, setelah itu berakhir. Kenapa berakhir? Karena Khadijah meninggal dunia. Jadi Khadijah meninggal pada usia 40 tambah 25,
65 tahun. Nabi usianya ketika Khadijah meninggal adalah 25 tambah 25 50 tahun. Jadi Nabi berusia 50 tahun, Khadijah usianya 65 tahun. Setelah itu Khadijah meninggal dunia. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama menikah dengan Khadijah, Nabi kita Muhammad SAW beliau tidak menikah dengan istri yang lain. Jadi beliau mulai memiliki beberapa istri itu setelah Khadijah meninggal dunia, alias beliau tidak berpoligami selama menjadi suaminya Khadijah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk nomor yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah hukmuhu baina Quraisy. Putusan beliau di antara orang-orang Quraisy fi wada'i, di dalam meletakkan Hajar Aswad, dalam meletakkan Hajar Aswad. Bapak Ibu, jadi ketika itu Nabi berusia 35 tahun. Nabi berusia 35 tahun, alias 10 tahun setelah menikah dengan Khadijah dan belum diangkat menjadi nabi. Nah, ini kisah kita ini adalah masa sebelum kenabian. Nabi ketika itu berusia 35 tahun. Kemudian di Mekah orang-orang Quraisy itu sedang merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah itu mengalami beberapa kali renovasi Bapak Ibu. Ada yang karena banjir sehingga batunya lepas, maka direnovasi. Nah, ketika Nabi berusia 35 tahun, ini orang-orang Quraisy mereka merenovasi atau memperbaiki bangunan Ka'bah. Bangunannya dibongkar, kemudian dibangun lagi, diperbaiki. Nah, Nabi ikut serta dalam acara kerja bakti ini. Beliau ikut juga membongkar, mengambil batunya, mengusung batunya, beliau ikut. Bersama juga di situ ikut paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, masalah terjadi ketika renovasi hampir selesai. Batu sudah disusun, sudah selesai, tinggal meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam yang letaknya ada di salah satu sisi pojokan Ka'bah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Hajar Aswad ini adalah batu yang berasal dari surga. Dulunya berwarna putih. Kemudian seiring waktu batu ini menghitam karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Ini diletakkan di salah satu sisi dari Ka'bah. Nah, ketika proses peletakan kembali Hajar Aswad ini muncul perselisihan karena masing-masing kabilah Quraisy, masing-masing ketua sukunya Quraisy, mereka merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, sehingga mereka berselisih. Saya yang bisa, oh enggak saya, oh saya, berselisih. Akhirnya mereka pun berunding dan mereka memutuskan, ya sudah begini saja. Masalah kita ini nanti biar diputuskan oleh orang yang pertama kali masuk ke area Ka'bah ini, masuk ke Masjidil Haram. Mereka membuat keputusan, orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, orang itulah yang akan menjadikan juru damainya, menyelesaikan masalahnya. Dan kemudian tidak lama ternyata yang masuk pertama kali ke dalam Masjidil Haram adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sontak orang-orang Quraisy pun mereka bergembira dan mengatakan Rodina bil amin. Mereka mengatakan Rodina bil amin, kami ridho Muhammad sebagai penengah kami, Al-Amin yang terpercaya. Jadi Bapak Ibu, memang Nabi kita Muhammad ini sebelum masa kenabian beliau sudah terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik, sehingga beliau dikenal baik, memiliki sifat yang baik di kalangan orang-orang Quraisy. Begitu beliau yang muncul pertama kali, orang Quraisy sudah langsung ridho, setuju. Ya, kita setuju Muhammad yang menjadi pemutus perselisihan kita. Bagaimana caranya? Akhirnya Nabi kita Muhammad pun beliau meletakkan selembar kain atau selendang di tanah. Kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di tengah-tengah kain itu. Kemudian masing-masing kepala Quraisy
masing-masing kepala sukunya diminta oleh Nabi kita Muhammad untuk memegang ujung dari kain itu. Jadi masing-masing ketua mereka bareng-bareng mengusung Hajar Aswad menggunakan kain. Jadi Hajar Aswadnya diusung dengan kain, diangkat bareng-bareng oleh semua ketua Quraisy. Diangkat, berjalan menuju ke tempatnya. Begitu sampai di tempatnya, maka Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengambil Hajar Aswad dengan tangannya, dan beliau sendiri yang meletakkan di tempatnya yang semula. Akhirnya orang-orang Quraisy pun mereka semua lega dan mereka merasa perselisihannya sudah bisa diselesaikan dan kagum dengan kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW dalam menyelesaikan permasalahan. Inilah poin yang ke-9 tentang putusan beliau di kalangan orang Quraisy mengenai peletakan Hajar Aswad. Lalu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk poin yang ke-10 ya. Kita masuk poin yang ke-10. Yang ke-10 adalah nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang ringkasan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi sudah terkenal dengan sifat-sifatnya yang terpuji di kalangan orang-orang Quraisy. Beliau terkenal dengan sifatnya yang sidik, sifat yang benar, selalu berkata benar, tidak pernah berdusta. Kemudian beliau juga terkenal dengan sifat amanah, terpercaya, tidak pernah berkhianat. Kemudian beliau juga terkenal dengan sifatnya hilmun, sabar, orangnya sabar. Kemudian beliau juga terkenal dengan sifat hayaun, sifat yang malu. Beliau seorang yang pemalu. Kemudian juga terkenal dengan sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Juga beliau terkenal dengan sifat amin, sifat terpercaya. Sehingga dengan sifat-sifat yang baik ini, beliau SAW itu dicintai oleh kaumnya dan juga dicintai oleh keluarga besarnya dari Bani Hashim. Beliau dicintai, dihormati karena memang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain terkenal dengan sifatnya yang terpuji, Nabi kita Muhammad SAW juga dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi beliau terpelihara tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apa misalkan? Yaitu minum khamr. Beliau tidak pernah minum khamr sejak dari kecilnya. Bahkan sebelum jadi nabi pun beliau tidak pernah minum khamr. Juga beliau tidak pernah sujud kepada patung. Bahkan sebelum mendapatkan wahyu, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau tidak pernah sujud menyembah kepada berhala atau patung. Sehingga beliau benar-benar dijaga oleh Allah, disiapkan betul untuk menjadi seorang nabi. Akhlaknya terpuji, juga tidak pernah melakukan perilaku-perilaku yang buruk, tidak pernah beliau lakukan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad selain memiliki akhlak yang terpuji, kemudian dijaga dari perilaku yang tercela, beliau juga diberikan mukjizat bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Apa mukjizatnya? Yaitu diantaranya adalah adanya awan yang menaungi beliau selama perjalanan ke Syam yang kedua. Syam yang kedua berarti bersama dengan Maisarah. Jadi beliau ketika bersama Maisarah tadi membawa dagangan dari Khadijah dari Mekah ke Syam, itu selama perdagangan mereka berdua atau Nabi kita Muhammad SAW itu dinaungi dengan awan sehingga tidak terkena sinar
hari, tidak kepanasan. Nah, kejadian ini pula yang diceritakan kepada Khadijah oleh Maisarah, sehingga Khadijah menjadi tertarik dengan sifat-sifat Nabi, dan kemudian beliau meminang Nabi atau menawarkan diri untuk menjadi istrinya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di pembahasan yang terakhir, yang ke-11, hayatuhu qabla risalah, kehidupan beliau sebelum kenabian. Ini detik-detik beliau menjelang kenabian. Sehingga ketika itu Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad berusia hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau mau kita runut, Nabi kita itu beliau lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Ayah meninggal, beliau masih dalam kandungan. Kemudian usia 4 tahun diasuh oleh Halimah Sa'diyah. 4 tahun dan seterusnya dikembalikan kepada ibunya yang bernama Aminah. Usia 6 tahun Aminah meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun kakeknya meninggal, diasuh oleh Abu Thalib. Usia 9 tahun pergi ke Syam yang pertama kali. Usia 25 tahun pergi ke Syam yang kedua kali. Kemudian juga menikah dengan Khadijah. Usia 35 tahun beliau berhasil memecahkan perselisihan di antara orang Quraisy tentang peletakan batu Hajar Aswad. Nah, sekarang beliau berusia hampir 40 tahun. Berarti hampir masa kenabian. Bapak Ibu, ketika itu Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau berusia hampir 40 tahun, maka beliau mempunyai kebiasaan yaitu suka menyendiri, menjauh dari pergaulan orang-orang Quraisy. Beliau menyendiri. Tempat yang beliau pilih adalah di sebuah gua yang bernama Gua Hiro, sebuah gua yang ada di gunung di kota Mekah. Beliau menyendiri di sana dan beribadah. Para ulama mengatakan beliau beribadah sesuai dengan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pergi ke Gua Hiro ini dengan membawa bekal. Jadi beliau membawa bekal makanan, pergi ke Gua Hiro, menyendiri di sana, beribadah di sana. Ketika bekalnya habis, maka beliau pulang lagi ke rumah, menemui Khadijah untuk mengambil bekal lagi. Kemudian pergi lagi ke sana. Begitu terus. Habis pulang lagi, ambil bekal. Balik lagi ke Gua Hiro. Ini dilakukan sekira 10 hari, atau dalam pendapat lain dikatakan sampai sekitar 1 bulan. Jadi beliau menyendiri di Gua Hiro itu selama 10 hari atau sampai 1 bulan. Menyendiri di sana, beribadah di sana. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi catatan penting bagi kita adalah beliau menyendiri di Gua Hiro ini tidak lagi dilakukan setelah menjadi nabi. Jadi ini hanyalah dilakukan ketika beliau sebelum menjadi nabi. Begitu syariat turun, wahyu turun, beliau diangkat jadi nabi, maka beliau tidak pernah lagi menyendiri di Gua Hiro. Sehingga kegiatan menyendiri di suatu tempat ini tidak bisa kita contoh, karena tidak lagi dilakukan beliau ketika beliau menjadi nabi. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah waktu hampir jam 7 dan kita sudah menyelesaikan sampai di poin yang ke-11. Nabi berusia hampir 40 tahun. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, kalau kita masih diberikan umur panjang, kita akan mulai masuk di poin yang ke-12. Ini nanti mulai masa kenabian, masa turunnya wahyu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk penutup seperti biasa ada hadiah buku, dan kali ini sesuai dengan permintaan Bapak Ibu kemarin,
hadiahnya lebih banyak 2 kali lipat. Kemarin berapa? 2 nih, berarti sekarang 4. Alhamdulillah 2 kali lipat. Bapak Ibu, hadiah diberikan untuk sinten ini yang bisa menjawab pertanyaan nggih. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah kenapa Pendeta Buhairo, boleh dilihat catatannya enggak apa-apa, memerintahkan Abu Thalib untuk segera membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah. Ini Bapak dulu. Oke, silakan. Karena ada tanda kenabian, sehingga takut untuk disakiti orang Yahudi. Masya Allah. Tapi aslinya sama ini, Pak. Kagem ibu nggih. Kagem ibu-ibu. Tadi Nabi Muhammad melakukan safar atau perjalanan jauh ke Syam sebanyak 2 kali. Pertanyaannya, perjalanan ke Syam yang pertama Nabi berusia berapa tahun? Sinten, monggo. Monggo Bu. 9 tahun. Nggih. Au sinten wae. Monggo pun. Bareng-bareng ya mboten napa-napa. Terakhir, kagem menyingkat waktu, langsung 2 buku mawon, karena pertanyaannya 2. Safar yang pertama Nabi berusia 9 tahun. Nah sekarang safar yang kedua Nabi berusia berusia 25 tahun. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah safar perjalanan jauh itu kalau kita melakukannya kita bisa mendapatkan keringanan dalam hal ibadah. Hadiahnya 2 sekaligus Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyebutkan 2 keringanan ibadah ketika safar? Katanya. Nggih, salatnya pripun Bu? Salatnya boleh di kosor, puasanya di kosor. Tadi sinten tadi? Rame-rame. Oke, alhamdulillah sampun selesai ya Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan depan nggih, di nomor yang ke-12 dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.